Assalamualaikum teman-teman, halo. Perkenalkan, nama saya Wisni Putriandini. Saya dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Sorong. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dari tugas mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dalam Kebidanan. Dengan topik pembahasan adalah kasus dugaan jual beli bayi di Yogyakarta viral, profesi bidan jadi sorotan. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan inti, saya di sini akan menjabarkan tentang apa saja yang akan saya jelaskan. Uh, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi atau narasi kasus yang terjadi. Kemudian saya juga akan menganalisis kasus, mulai dari jenis pelanggaran yang terjadi, jenis kode etik yang dilanggar, jenis aturan hukum baik dalam perundang-undangan, Permenkes maupun yang lain yang telah dilanggar oleh bidan tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan tentang tindakan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang bidan agar tidak terjadi kasus pelanggaran yang serupa. Baik, sebelumnya kalian udah pernah dengar tentang kasus ini belum sih, tentang bidan yang melakukan perdagangan bayi di Jogja ini? Kasus ini sempat viral dan bikin geger kita loh, dan kita tuh perlu tahu banget kenapa sih tindakan ini tuh salah dan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh bidan-bidan tersebut. Kemudian kalau begitu kita mulai masuk di pembahasan inti. Di slide pertama pada pokok pembahasan adalah kita masuk di narasi kasus. Di situ dikatakan bahwa 2 orang bidan di Yogyakarta yang berinisial DM berusia 77 tahun dan juga JE yang berusia 44 tahun ditangkap karena terlibat dalam perdagangan bayi. Keduanya adalah residivis yang sudah menjalankan praktik ilegal ini sejak tahun 2010 dan telah menjual 66 bayi yang terdiri dari 28 bayi laki-laki, 36 bayi perempuan, dan 2 lainnya tidak teridentifikasi. Mereka menampung bayi dari ibu yang tidak mau maupun ibu yang tidak mampu merawat bayi-bayi tersebut. Kemudian bayi-bayi ini dijual kepada pasangan yang ingin mengadopsi mereka secara ilegal. Kedua bidan ini juga tuh membantu para orang tua tersebut untuk memasukkan akte kelahiran si bayi. Nah, awal mula kasus ini terungkap adalah saat polisi mendapat laporan dari masyarakat, kemudian polisi melacak transaksi sebesar 55 juta dengan DP 3 juta yang mengarah pada penangkapan mereka di sebuah rumah bersalin milik DM itu sendiri pada tanggal 4 Desember 2024. Nah, saat penangkapan ditemukan seorang bayi perempuan berusia 1,5 bulan dalam kondisi sehat. Nah, para bidan-bidan ini tuh mereka menjual bayi dengan harga yang bervariasi, di mana bayi laki-laki dihargai lebih mahal daripada bayi perempuan. Selama proses penangkapan oleh polisi, ternyata diketahui bahwa kedua bidan tersebut tidak memiliki izin praktik, yang mengakibatkan kedua bidan ini melanggar kode etik profesi. Yang lebih ironisnya adalah kedua bidan ini tuh adalah seorang residivis alias pelaku yang sudah pernah melakukan kejahatan serupa. Bahkan Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat dengan IBI sudah pernah memberikan pembinaan pada mereka, tetapi praktik ilegal ini tetap berlanjut. Ini jelas-jelas pelanggaran yang serius. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh para bidan-bidan ini? Yang pertama, mereka melakukan perdagangan manusia. Praktik perdagangan bayi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penjualan bayi ini termaksud dalam kategori perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya adalah pelanggaran kesehatan. Praktik yang dilakukan oleh bidan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar kesehatan dan keselamatan bayi. Kemudian ada juga penyalahgunaan jabatan. Sebagai tenaga medis, tepatnya bidan, mereka sudah seharusnya melindungi dan merawat pasien, bukan malah mengeksploitasi mereka untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir, pelanggaran terhadap hukum adopsi.
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur proses adopsi untuk memastikan anak berada pada keluarga adopsi yang tepat dan adopsi dianggap legal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Proses adopsi bayi harus mengikuti prosedur hukum yang ketat dan tindakan mereka untuk membantu calon pengadopsi mendapatkan akte kelahiran secara ilegal adalah pelanggaran hukum yang jelas. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu pelanggaran kode etik. Nah, para bidan ini melakukan pelanggaran kode etik. Yang pertama itu kode etik non-malevolence atau tidak merugikan. Bidan sudah seharusnya tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien, termasuk bayi yang dijual. Kemudian benevolence atau berbuat baik. Sebagai bidan, mereka memiliki kewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien yang jelas dilanggar dengan mereka menjual bayi-bayi itu. Terus selanjutnya adalah keadilan atau justice. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Sedangkan para pelaku melanggar prinsip ini karena mereka menetapkan harga yang berbeda untuk bayi laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan memperlakukan manusia sebagai komoditas. Kemudian pada poin terakhir adalah standar profesionalisme. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Sebagai tenaga kesehatan, mereka diharapkan untuk mematuhi standar etika dan profesionalisme yang jelas tidak terpenuhi dalam kasus ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya atau di slide berikutnya, yaitu hukum perundang-undangan. Undang-undang pada poin pertama, undang-undang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76F yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan anak. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 196 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada poin berikutnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan pasal 297 tentang memperdagangkan anak di bawah umur. Pada poin keempat, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Pelanggaran terhadap peraturan terkait izin praktik bidan dan standar pelayanan kebidanan. Pada poin terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Bidan yang melakukan praktik tanpa izin melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tindakan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh bidan agar tidak mengulangi kasus yang serupa. Di sini ada dua nomor. Kita mulai dari nomor 1, yaitu patuh pada etika profesi. Pada poin pertama, menghormati hak anak dan orang tua. Nah, bidan wajib memperlakukan setiap bayi sebagai manusia seutuhnya, bukan komoditas. Bidan tidak boleh mengambil alih hak asuh anak tanpa prosedur yang sah. Poin kedua, melayani sesuai kewenangan. Bidan hanya berwenang membantu persalinan dan merawat kesehatan ibu dan anak. Bidan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan adopsi atau penjualan bayi. Praktik ilegal ini melanggar kode etik bidan Indonesia yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah saya bacakan pada slide-slide berikutnya, sebelumnya. Kemudian pada poin ketiga, mengutamakan kesejahteraan pasien. Prioritas utama seorang bidan adalah kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Menjual bayi merupakan tindakan yang mengabaikan kesejahteraan mereka dan bertentangan dengan sumpah profesi. Kemudian pada nomor 2 adalah bertindak sesuai hukum kesehatan. Pada poin pertama, memiliki izin praktik. Bidan wajib mengantongi surat izin praktik bidan atau biasa disebut dengan SIPB. Tanpa SIPB, praktik yang dilakukan oleh bidan adalah ilegal dan melanggar hukum. Poin kedua, mengikuti prosedur adopsi yang sah.
Jadi, jika ada ibu yang tidak mampu merawat bayinya, bidan harus mengarahkan kasus tersebut ke dinas sosial atau lembaga resmi lainnya. Proses adopsi harus dilakukan melalui jalur hukum yang benar, bukan dengan jual beli ilegal seperti yang dilakukan oleh kedua bidan tersebut. Pada poin ketiga, melaporkan pelanggaran. Jadi, jika ada bidan yang mengetahui tentang adanya kasus seperti ini, maka bidan tersebut wajib melaporkannya kepada pihak berwenang seperti polisi maupun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI itu uh, dengan melakukan hal tersebut, tindakan ini bisa mencegah penyalahgunaan profesi dan melindungi anak-anak dari perdagangan manusia. Selanjutnya, kita masuk di slide berikutnya, yaitu pada slide terakhir di kesimpulan. Nah, atas perbuatannya, kedua bidan tersebut yaitu JE dan DM dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta pada pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 300 juta. Terungkapnya bahwa bidan tersebut tidak memiliki izin praktik menunjukkan lemahnya pengawasan. Kasus ini menegaskan bahwa surat izin praktik bidan atau SIPB harus menjadi syarat mutlak, dan organisasi profesi seperti IPI perlu lebih ketat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Maka dengan itu, diharapkan kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh tenaga kesehatan, khususnya kebidanan, agar selalu mematuhi kode etik dan prosedur praktik, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, berikutnya, selesai. Kita sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian informasi maupun pengumpulan data-data. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.